Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui menyimpan jarum emasnya dan meninggalkan alam Valet Jade Immortal, dan perlahan-lahan menuju ke toko medis klan King. Wajah polos tapi feminin dari wanita yang baru saja dia temui terus muncul kembali di benaknya. King Sui menggelengkan kepalanya seakan menjernihkan pikirannya dari gambar itu. Tiba-tiba, King Sui mendengar suara langkah kaki kuda. King Sui penasaran menatap siapa yang menunggang kuda. Ketika dia melihatnya, matanya bersinar karena kuda itu adalah kuda Emberlion milik si King Zuang. Karena dia belum melihat si King Zuang dalam waktu yang lama, King Sui tidak bisa menahan untuk tetap menatap kuda itu. Dia melihat si King Zuang mengenakan korset merahnya yang menyala-nyala, dan telungkup di atas kuda sementara wajahnya memerah karena cemas, dipenuhi dengan rasa pusing. Dia merasa sangat tidak nyaman dengan tunggangan itu sehingga sepertinya dia bisa jatuh kapan saja. Sepertinya sesuatu tidak benar terjadi. King Sui bergumam pada dirinya sendiri. Mengaktifkan teknik visi surgawi, dia memeriksa si King Zuang. Aliran darahnya semakin cepat, dan napasnya tidak teratur. Ada juga semacam gas yang menghalangi sistem sarafnya dan kesadaran di otaknya. Otak King Sui dengan cepat menganalisis kondisi si King Zuang. Tiba-tiba tunggangan kuda Emberlion berada di sebelah King Sui. King Sui tahu bahwa si King Zuang dibius karena pada saat ini King Sui bisa melihat mata si King Zuang berkilau saat dia perlahan-lahan kehilangan kesadarannya. Si King Zuang tampak seolah-olah dia melihat King Sui secara tidak sengaja. Matanya yang seperti kabut bersinar. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya untuk memegang King Sui. "Ayo, bantu aku melarikan diri dari orang-orang yang mengejarku," ucap si King Zuang lirih. King Sui awalnya ingin memprotes, tetapi ketika dia mendengar paruh kedua kalimatnya, dia dengan cepat naik ke belakang si King Zuang. Meskipun dua orang menaiki kuda Emberlion, kecepatannya masih sama. Kuda itu dengan cepat berlari dengan kecepatan luar biasa. Tidak heran itu dianggap sebagai kuda yang terbaik dari yang terbaik. Di mata King Sui, kuda Emberlion yang tinggi dan kuat dapat dibandingkan dengan singa dan harimau. Meskipun kuda Emberlion larinya tidak kasar, King Sui dan si King Zuang merasa tidak nyaman. Karena King Sui bukan penunggang kuda yang baik, dia hanya bisa berpegangan erat pada pinggang kurus si King Zuang. Perasaan kelembutan dan detak jantungnya pada saat itu membuat King Sui linglung. Yang terjadi selanjutnya tampaknya menempatkan King Sui dalam linglung yang lebih besar. Meskipun King Sui berpegangan pada pinggang si King Zuang, alih-alih memarahi King Sui, dia menempatkan beratnya sepenuhnya dalam pelukan King Sui, mengubah pikiran King Sui menjadi bubur. King Sui memeluk tubuh indah yang telah dia impi-impikan, merasakan kemahiran dan kelembutan tubuhnya yang berapi-api. Namun, ketika dia melihat matanya yang mendung, King Sui merasa seolah-olah seember air es telah disiramkan padanya. King Sui sekarang dapat yakin bahwa si King Zuang telah dibius dengan afrodisiak dan yang sangat kuat pada saat itu. Dia hanya tidak tahu bagaimana seseorang yang berhati-hati seperti si King Zuang bisa jatuh ke dalam perangkap semacam itu. King Sui memeluk tubuh si King Zuang, merasa tidak nyaman di hatinya. Haruskah dia mengambil keuntungan darinya, memberikan perhatian medis padanya, atau melakukan sesuatu yang lain? Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? King Sui bingung. Saat ini dia bisa memeluk dan menciumnya dengan benar. Para pengejar, mengejar dengan kecepatan tinggi. King Sui mendengar suara di belakangnya semakin kencang mendekat saat dia menoleh ke belakang. Bangsat sial! King Sui menyumpahi mereka. Dia dengan keras meneriaki kudanya untuk mempercepat karena si tubuh Fan dan beberapa lainnya mengendarai leopard yang besar, semakin mendekati kuda si King Zuang. Tubuh leopard ini merupakan kombinasi merah dan putih. Setengah bagian depan tubuhnya berwarna merah api, dan bagian belakangnya seputih salju.
Panjangnya 5 meter, dan tingginya 2 meter. Meskipun tubuhnya berotot, dia sangat gesit. Meskipun nilainya hanya pada tingkat binatang buas, kecepatan dan kekuatannya cukup bagus. Satu-satunya kekurangannya adalah staminanya lebih cocok untuk kecepatan pendek daripada lari jarak jauh. King Sui memandang si King Zuang yang sudah tidak sadar dalam pelukannya. Penampilannya sekarang adalah kebalikan dari sikap Putri Es yang biasanya, tetapi itu membuatnya semakin menarik. King Sui hanya bisa menggunakan satu tangan untuk memeluk pinggangnya yang langsing, dan tangan lainnya memegang tali kemudi kuda Emberlion, mentransfusikan energi dari teknik penguatan kuno ke dalam tubuhnya. King Sui tahu bahwa dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Kereta Leopard yang membawa banyak orang, karena akan segera kehabisan stamina. King Sui menekan dirinya ke punggung si King Zuang. Karena si King Zuang merosot, seluruh tubuh King Sui ada di punggung si King Zuang. Reaksinya sangat kuat sehingga dia merasa keinginannya akan meledak. Benda bebatuannya yang keras mendorong antara pantat dan persik si King Zuang yang bulat, dan gerindra yang disebabkan oleh guncangan kuda membawa gelombang ekstasi. Kuda Emberlion, dengan stimulasi energi King Sui dari teknik penguatan kuno, dipercepat seolah dia memakai steroid dan cepat-cepat lolos dari para pengejar. King Sui bahkan bisa mendengar tangisan dan kutukan tanpa henti dari mereka. King Sui tidak merasakan niat baik para kelompok sampah itu. Lancang, sombong, menantang, mencolok, dan semacam metode untuk mendapatkan tunangannya, dia hanyalah seekor binatang buas. Kuda Emberlion membawa King Sui dan si King Zuang melintasi beberapa jalan lebar dan menuju ke luar kota. Tiba-tiba, King Sui menghirup udara dingin, ya ampun. Tangan si King Zuang tanpa sadar meraih penis King Sui, hampir mengarah ke pelepasan yang tidak disengaja. Kamu sudah memegang barang berhargaku. Kamu harus membayarnya 2 kali lipat. Tangan King Sui yang ada di pinggang si King Zuang langsung meraih payudaranya. Wow, King Sui mengerang dengan puas. Sehingga seperti itulah rasanya, penuh, lembut, halus, dan melenting. Perasaan itu sangat nyaman, perasaan puas yang tak dapat dijelaskan, yang membuat jantungnya berdetak kencang dan pikirannya menjadi kosong. Mungkin itu karena King Sui menyentuh payudaranya, mungkin itu karena nalurinya. Mata si King Zuang tiba-tiba menjadi jernih lagi, dan wajah merah mudanya memiliki ekspresi menggoda sebagai akibat dari obat tersebut. King Sui tahu bahwa dia hanya bisa melihat ekspresi Putri Es ini dalam keadaan ini, tetapi menyaksikan saat kejernihan si King Zuang menakuti King Sui. Kamu mengambil keuntungan dariku begitu banyak, tapi aku hanya mengambil keuntungan darimu sedikit. Diam, jangan protes, King Sui bergumam, dan kemudian meremas beberapa kali, tidak mau melepaskan tangannya. Perasaan payudaranya membuat tidak mungkin untuk berhenti. Pernafasan si King Zuang tiba-tiba menjadi erangan melodi, kemudian dia membalikkan tubuhnya, dan sekarang posisi mereka berhadapan, dia melingkarkan tangannya di leher King Sui. Dia mulai menggigit bibir King Sui, meninggalkan noda basah di seluruh wajah King Sui. Haruskah aku memakannya atau tidak? Gumam King Sui. Komplikasi muncul dalam hatinya ketika King Sui menatap si King Zuang, yang telah meninggalkan semua pengekangan setelah diracuni dengan afrodisia. Meskipun dia punya cara untuk menyembuhkannya, metode itu terlalu kejam. Keterampilan medisnya sendiri mungkin cukup untuk mendetoksifikasi racun dalam si King Zuang, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, maka dia tidak akan menjadi berbeda dari binatang buas. Meskipun demikian, King Sui benar-benar ingin menjadi binatang buas untuk kali ini. Sisi gelap hatinya muncul, atau lebih tepatnya, sisi egois hatinya, ketika sebuah pikiran muncul dalam pikiran King Sui. Tidak mengambil keuntungan saat itu tepat di depanmu, apakah kamu bodoh atau idiot? Pikiran nafsu King Sui semakin kuat. Dia memeluk si King Zuang dengan erat, saat kuda itu berlari kencang, menuju pintu keluar. Mereka berhasil keluar kota dengan cepat. Saat penjaga yang menjaga pintu masuk kota melihat kuda si King Zuang, mereka tidak berani menghalangi jalan. Tidak hanya itu, si King Zuang memeluk erat seorang pria di atas kuda.
Dia sangat pemalu sehingga dia tidak berani memiringkan kepalanya. Sepertinya dia dalam hubungan yang sangat dekat dengan pria yang menunggang kuda. Setelah keluar dari kota, King Sui membiarkan kuda Emberlion berlari bebas. Setelah mereka meninggalkan kota, tangannya tidak menganggur, karena dia terus-menerus membelai kontur dan garis besar tubuh si King Zuang yang indah. Sial, cuacanya sangat dingin. Aku harus menemukan tempat yang baik untuk mendetoksifikasi racun ini. Atau haruskah kita terlibat dalam kegiatan publik di belantara? Aku tidak takut pada dingin, tapi aku khawatir kulitnya yang lembut akan rusak. King Sui merenungkan sekelilingnya saat dia mengutuk dengan suara rendah. Biarkan aku pergi. Suara terdengar dari mulut si King Zuang. King Sui kaget ketika dia mendengar suara itu, dan menundukkan kepalanya hanya untuk melihat si King Zuang. Wajahnya terpesona oleh ekstasi. Dia menggelengkan kepalanya dengan marah, berusaha mendapatkan kembali akal sehatnya, ketika darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia menggigit lidahnya untuk mendapatkan kembali kesadarannya. King Sui merasakan rasa sakit yang tidak diketahui di hatinya. Dia menghentikan kuda, saat dia dengan lembut membawa si King Zuang sebelum turun, masih memegangnya erat-erat di pelukannya. Semua niat seks dengan si King Zuang menghilang dari kepalanya. Dalam hati King Sui, selain merasakan sedikit depresi, sedikit kekaguman juga muncul karena tekadnya yang tidak membungkuk. Kamu diracuni situ Bufan, ucap King Sui. Dia tahu bahwa si King Zuang juga mengerti. Sebelumnya dia telah mencium King Sui dengan gila, dan bahkan meraih dan membelai kejantanannya tanpa niat untuk berhenti. King Sui menyesal bahwa dia tidak meluangkan waktu untuk menikmati rasa mulut mungil si King Zuang yang layak. Dia seharusnya mengambil inisiatif untuk lebih menciumnya, mengecap lidah dan bibirnya, tetapi tidak ada kesempatan untuk melakukan itu di atas kuda. Aku tahu, ketidakberdayaan melintas di matanya, saat dia berjuang untuk mempertahankan pikiran jernihnya. Namun, keinginan secara bertahap menutupi wajah lembut itu, ketika matanya mulai berkabut. Sama seperti King Sui yang ingin menjelaskan beberapa metode lain yang dia miliki yang dapat membantu menyembuhkannya, si King Zuang yang masih memeluknya berbisik di telinganya. Gunung Kuda, sekitar 10 li dari sini ada rumah kecil yang aku miliki. Kudaku tahu jalannya, cepat, aku tidak bisa mengendalikannya lagi, ucapnya. Benda King Sui hampir meledak keluar dari celananya setelah mendengar kata-kata itu. Suara lembut yang dipenuhi dengan isyarat keinginan begitu nyaman untuk didengar. Begitu banyak liku-liku, hari-hari musim semiku akhirnya akan segera tiba. King Sui buru-buru menggendong si King Zuang saat dia dengan bersemangat menaiki kuda. Jarak 10 li biasanya membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1 jam jalan kaki, tetapi hanya butuh waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh saat bepergian dengan menunggang kuda. Di tengah jalan, si King Zuang kehilangan kendali dan mulai mencium wajah dan bibir King Sui lagi. Kali ini, King Sui tidak ragu-ragu lagi, karena dia segera mengambil inisiatif dan mengunci bibirnya dengan bibir si King Zuang sambil membelai tubuhnya saat dia mengerang, kehilangan dirinya dalam ekstasi yang sempurna. Tiba-tiba, kuda Emberlion menghentikan langkahnya saat King Sui mengevaluasi sekelilingnya. Tempat ini benar-benar baik-baik saja. Tidak ada cara bagi orang untuk menemukannya kecuali mereka sudah tahu keberadaannya. King Sui menggendong si King Zuang di lengannya saat dia menendang membuka pintu. Pintunya terbuat dari batu dan sangat berat. Mustahil untuk membukanya kecuali seseorang yang memiliki kekuatan. Kemungkinan besar, itu digunakan untuk mencegah masuknya binatang buas. King Sui setelah masuk, menutup pintu batu, dan meninggalkan kuda Emberlion di luar. Bagian dalam halaman itu sangat bersih dan rapi. Tidak ada gulma yang tumbuh dimanapun, dan sepertinya si King Zuang sering berkunjung ke sini. Rumah itu terdiri dari 2 tingkat, dengan 2 kamar di setiap tingkat. Setelah melihat itu, King Sui membuat keputusan dan berlari naik ke lantai 2. Dia memasuki sebuah ruangan di dekat tangga, dan tiba di dekat tempat tidur dengan penutup putih salju. Melihat si King Zuang dalam pelukannya,
yang sudah mulai melepaskan pakaiannya. Isyarat ketidakpastian muncul di mata King Sui. Dia tahu bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Aku khawatir dia akan membenciku setelah ini, tetapi meskipun begitu, jika aku tidak bisa mendapatkan cintanya, maka aku mungkin membuatnya membenciku untuk selamanya. Kebencian hanya dimulai dari cinta. Jika aku tidak bisa membuatnya jatuh cinta padaku, maka aku akan membiarkannya membenciku. Membenciku sampai mengertakkan giginya dengan amarah, dengan aku mengisi pikirannya setiap malam sebelum dia tidur. King Sui dengan tegas memutuskan. Tanpa ragu lagi, King Sui secara lembut meletakkan si King Zuang di tempat tidur. Aroma bunga-bunga meresap ke dalam ruangan, tetapi King Sui tidak menyadarinya, karena dia terlalu asyik dengan aroma si King Zuang. Sejak awal, api jahat di pinggangnya tidak pernah padam, dan kejantanannya telah membengkak sampai-sampai dia takut meledak. Si King Zuang, di bawah pengaruh afrodisiak, sudah benar-benar kehilangan kendali, dan menciumi King Sui dengan liarnya, dan mencakar tubuhnya dengan liar. Ciuman yang penuh gairah itu menyebabkan darah King Sui melonjak, dan dengan cepat mereka berdua dibiarkan telanjang di tempat tidur. Baru sekarang King Sui memahami kekuatan api jahat. Dengan darahnya yang melonjak, dia bahkan tidak bisa berpikir jernih lagi. Mengambil posisi di atas tubuh si King Zuang, dia memasukkan kejantanannya ke bagian sensitif wanita itu, dan dia mulai memompa dan mendorong pinggulnya untuk semua yang dia hargai. Perasaan itu, rasanya sangat alami. Perangan senang bergema tentang semua, karena baik King Sui dan si King Zuang menyatu menjadi satu, menggeliat dalam gairah. Sekarang, King Sui akhirnya mengerti rasa wanita. Dan kegiatan terlarang itu pun telah selesai. King Sui melirik si King Zuang yang telah tertidur lelap dan damai. Hanya ketika tidur wajahnya yang sedingin es menjadi begitu hangat dan lembut. King Sui mengerutkan alisnya, dia tahu bahwa rasa sakit yang ditinggalkannya adalah sesuatu yang sangat besar. Namun, dia tidak menyesal setelah memikirkan kembali sensasi mati rasa yang nyaman yang dia rasakan. Tidak kusangka wanita itu sangat lezat. King Sui memeluk si King Zuang yang sedang tidur, merasakan kehalusan kulitnya, dan menikmati perasaan lembut seperti sutra ketika dia mencium pipinya dengan lembut. Sekarang, King Sui mengamati ruangan tempat dia berada dengan hati-hati. Kamar itu menghadap ke selatan, dan sekarang sudah sekitar tengah hari. Kehangatan matahari musim dingin merembes masuk melalui jendela, menciptakan suasana yang menyenangkan. King Sui dengan lembut menutupi si King Zuang dengan selimut, menutupi sosok memikat si King Zuang. Dia menghela nafas dalam hatinya. Kalau saja dia adalah istrinya, dia pasti akan diberkati untuk memiliki seorang istri yang begitu menggairahkannya. Melihat si King Zuang yang dalam kondisi tidur yang sangat nyenyak, King Sui memperkirakan bahwa dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Dia perlahan mengenakan pakaiannya, dan kemudian berjalan ke jendela dan mengalihkan pandangannya jauh ke cakrawala, tenggelam dalam pikirannya. Dia baru saja membuka sakunya. Emosi King Sui saat ini sangat rumit. Dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. King Sui menoleh ke belakang, melirik si King Zuang yang tidur nyenyak, sebelum menghela nafas. Apakah aku melakukan hal yang benar? Akankah hal-hal menjadi sama di antara kita lagi? Setelah itu, dia berjalan ke sudut terpencil sebelum memasuki alam valet jade immortal. Adegan yang muncul, menyebabkan King Sui menjadi bengong. Karena area saat ini dari ranah spasial tempat dia berada telah melipat banyak, lebih luas jika dibandingkan dengan apa yang sebelumnya sekitar 1,5 kali. King Sui berdiri tepat di tengah, dia menatap sekelilingnya. Benar, aku pasti entah bagaimana menaikkan level tata ruang. King Sui dengan gembira bergegas menuju Stone Stele. Sebelum mencapai Stele Prasasti, King Sui telah memperhatikan bahwa bahkan kolam kristal telah 2 kali lipat lebar luasnya, dan bertambah dalam. Ikan-ikan dan kura-kura yang awalnya padat di kolam kristal, sekarang tersebar berjauhan tidak lagi berkerumun. Selama periode waktu ini, ikan hitam telah berkembang biak dan berkembang biak dengan cepat.
Dari bayi hingga dewasa, dalam periode hanya 3 hari, sisik mereka bersinar dengan kilau yang bercahaya. Sedangkan untuk kura-kura, mereka masih seukuran telapak tangan, dan tidak memiliki populasi lagi. King Sui tidak bisa tidak berharap kura-kura tumbuh seperti ikan, tetapi dia tahu bahwa ini tidak bisa dipaksakan. Melihat lebih dari 200 kura-kura yang berenang di dalam kolam, King Sui memiliki keinginan untuk makan sup kura-kura. Kura-kura tidak hanya bergizi, mereka juga dianggap sebagai simbol keberuntungan di dunia ini. Dia teringat kembali pada saat di penginapan Yuhe, ketika dia makan sup penyu pertamanya. Rasa surgawinya dan efeknya itu meningkatkan sirkulasi darah dan kolagen untuk kulit lebih halus, mengurangi kolesterol dan meningkatkan kalsium. Hanya orang bodoh yang tidak mau memakannya. Selain manfaat itu, ada banyak cara untuk memasaknya, direbus, dikukus, dan digoreng dengan sayuran. Memikirkan hal itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa si King Suang belum makan apapun. Dia perlu memberinya makan setelah racun hilang dari tubuhnya. Mengapa dia tidak menyiapkan sup kura-kura untuk diminumnya? King Sui menangkap kura-kura di telapak tangannya, membelah kulit cangkangnya, mengeluarkan organ dalamnya, dan mendapatkan dagingnya. King Sui menggunakan air dari kolam kristal untuk membersihkan dan memasaknya, menambahkan berbagai bumbu untuk meningkatkan rasanya. Meskipun King Sui tidak tahu cara memasak kura-kura yang sebenarnya, yang harus dia lakukan hanyalah untuk merebus daging sampai matang. Bukan hanya itu, tetapi dia dapat yakin dengan kualitas dan rasanya. Lagi pula, daging kura-kura berasal dari kura-kura yang hidup di kolam kristal Valet Jade Immortal Realm. Tiba-tiba, King Sui ingat bahwa dia belum melihat prasasti stele. King Sui perlahan mengatur tingkat api kerendah, dan buru-buru berjalan menuju stele batu. Di atas stele batu itu, kata-kata Realm Valet Jade Immortal masih terukir di atasnya. King Sui terus melirik ke bawah. Setelah level pertama dari wilayah spasial telah dibuka, akan ada pohon peningkatan energi yang akan menghasilkan 10 buah setiap 100 tahun. Masing-masing buah akan dapat memberi manusia tambahan 500 kilo dalam kekuatan, dan akan dapat digunakan sebagai bahan alkimia. Namun, efeknya akan sia-sia setelah konsumsi kedua. Sedangkan untuk level 2 alam ranah spesial yang terbuka, akan ada pohon yang meningkatkan kelincahan, yang akan menghasilkan 10 buah setiap 100 tahun. Masing-masing buah akan dapat meningkatkan kecepatan asli seseorang sebesar 50%, dan dapat digunakan sebagai bahan alkimia. Seseorang hanya akan dapat menikmati peningkatan kecepatan dan kelincahan konsumsi 2 buah yang permanen. Namun, jika makan 1 tambahan setelah konsumsi 2, maka kecepatan akan meningkat 50% lagi untuk jangka waktu 15 menit. Level 3 Realm Valet Jade Immortal masih terkunci. Wow, buah yang meningkatkan kelincahan, peningkatan kecepatan dan kelincahan secara gratis. Setelah peningkatan permanen dari konsumsi 2 buah, aku masih bisa meningkatkan kecepatanku setelah itu. Mata King Sui berkilau dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Kecepatannya benar-benar akan melawan langit jika dia bisa meningkatkannya hingga 150%. Pentingnya buah penambah kelincahan, King Sui sangat jelas. Seni bela diri di bawah surga semuanya menekankan pada kecepatan. Kecepatan juga merupakan bentuk kekuatan. Makan 2 buah akan memungkinkan kecepatanku meningkat 1 kali lipat. Bahkan jika aku tidak di level Xiantian, bahkan tanpa menembus ke lapisan keempat teknik penguatan kuno, peningkatan kecepatan ini akan cukup bagiku untuk mencapai kemenangan dalam situasi yang tidak terduga. Setelah King Sui melihat deskripsi pada Stone Stele, yang dengan jelas menunjukkan bahwa level kedua dari alam Valet Jade Immortal telah terbuka, King Sui melihat pohon yang meningkatkan kelincahan, mencoba untuk melihat apakah ada perbedaan. Di sebelah pohon penambah energi, ada pohon lain yang tidak terlihat jauh berbeda. Buah-buahan di pohon hampir persis sama dengan buah-buahan penambah energi, hanya warnanya hijau. Itu adalah warna hijau yang indah, tidak seperti warna hijau dari buah mentah.
Buah ini terlihat tidak biasa hanya dari penampilannya. Bagian luar dari hal-hal superior biasanya rincin, megah, atau agung dan spiritual. King Sui masih tidak mengerti mengapa ruang spasial level kedua bisa terbuka, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Bagaimanapun juga, itu tidak masalah karena itu adalah kabar baik. Bukankah aku sedang bersama wanita cantik? Bola lampu sepertinya menyala di pikiran King Sui. Karena keberadaan buah penambah kekuatan dan kelincahan, King Sui dapat menyatakan bahwa level selanjutnya dari ruang spasial mungkin akan membawa peningkatan stamina, peningkatan fisik, dan peningkatan sihir buah-buahan. Tentu saja, selalu ada buah-buah lain yang tidak dapat dia pikirkan saat ini, karena ini hanya dari panduan pemula dari latihan yang dia lakukan, dan tidak terlalu akurat. Ada desain yin-yang di ranah spasialnya. Mungkinkah dia dan si King Zuang digabungkan seperti yin-yang hari ini? King Sui menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Mungkinkah aku harus bercinta dengan seorang wanita untuk meningkatkan ranah spasial? King Sui bergumam pada dirinya sendiri. King Sui tiba-tiba menjadi tanpa ekspresi, dengan hanya satu pemikiran di benaknya, ranah spasial ini begitu cabul. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak. Mungkin ini kebetulan, gumam King Sui. King Sui melihat ke arah buah hijau yang meningkatkan ketangkasan lagi. Ada 10 total, dan masing-masing seukuran kepalan tangan orang dewasa. Dengan pengalaman yang dia miliki terakhir kali, King Sui hanya langsung memetik buah itu. Itu cukup berat, beratnya sekitar setengah kilogram. Tapi itu tidak mengejutkannya karena pengalaman terakhir kali dengan buah penambah energi. Bagaimanapun, buah yang meningkatkan ketangkasan pada dasarnya sama dengan buah yang meningkatkan energi kecuali warnanya. King Sui melihat buah yang meningkatkan kelincahan bersih, dan dia mulai menggigitnya. Ini sangat renyah, tapi aku tidak merasakan apapun. King Sui tahu bahwa itu adalah buah yang sangat baik, meskipun tidak ada rasanya. Dia dengan cepat menghabiskan buah yang meningkatkan kelincahan, dan segera memakan satunya lagi, karena King Sui tahu bahwa dia harus memperbaikinya nanti. Terakhir kali aku merasakan gelombang kehangatan setelah makan buah penambah energi. Mengapa tidak ada perasaan saat ini? Saat ini, King Sui bingung. King Sui duduk di tanah, dan mengaktifkan teknik penguatan kuno. Tepat ketika King Sui bertanya-tanya mengapa tidak ada reaksi, gelombang ki jernih naik dari perutnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan nyaman itu seperti berjalan keluar dari lumpur. 3.600.000 pori-porinya semua terasa luar biasa. Ini terasa jauh lebih baik daripada ketika aku memakan buah peningkat energi. Tubuhku memang terasa jauh lebih ringan, King Sui bergumam. Dia mengambil langkah biasa, tapi langkah ini mengejutkan King Sui, karena langkah ini sekitar 2 kali jarak dari langkah biasanya. Perasaan itu menyenangkan. Begitu cepat, sejauh ini begitu dalam. Ini adalah efek dari buah yang meningkatkan ketangkasan. King Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya lebih ringan, seolah-olah dia terbang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Kecepatan adalah kekuatan, tapi sekarang aku tahu bagaimana rasanya. Aku hanya bisa memahami sebelumnya bahwa kecepatan yang lebih cepat akan meningkatkan kekuatan serangan, tetapi jika aku tidak mengalaminya sendiri seperti yang aku lakukan hari ini, aku benar-benar tidak akan mengerti seberapa dalam hal itu dapat mempengaruhiku. King Sui terkejut. Dia segera memetik semua buah, untuk menumbuhkan buah di masa depan. Lagi pula, 100 tahun kemudian dia akan mendapatkan 10 lagi. Selanjutnya King Sui berjalan mengelilingi dunia spasial sebentar. Dia membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan penggandaan kecepatannya yang tiba-tiba. Dia pertama kali mencoba berjalan, lalu perlahan berlari, dan berlari. Karena efek kecepatan, ada banyak waktu ketika King Sui hampir jatuh, atau menabrak penghalang. King Sui akhirnya hampir tidak bisa menggunakan kecepatannya sekarang untuk langkah hantu. 3 hari telah berlalu di ranah spasial, dan dia telah menghabiskan sup kura-kura lezat yang dia masak.
Dia memikirkan bau harum itu. Rasa yang seperti ambrosia abadi, dan sebanding dengan mengisap air liur si King Xuang ketika dia menciumnya. Ini jelas menunjukkan betapa lezatnya rasa sup kura-kura itu. Dengan enggan, King Sui menangkap kura-kura lain, membelah cangkangnya, mengambil organ dalamnya, dan mendapatkan dagingnya lagi. Dibandingkan dengan yang pertama kali, King Sui jauh lebih terampil, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Ketika King Sui keluar dari dunia spasial, waktu di luar bahkan belum 4 jam. King Sui perlahan berjalan menuju kamar si King Xuang. Dia berjalan di kamar dengan tenang. Si King Xuang masih tertidur lelap, alisnya berkerut. Ekspresinya seolah-olah dia bisa bangun kapan saja. King Sui meletakkan panci bersama dengan mangkuk dan sendok kecil, dan menempatkannya di atas meja kayu di ruangan itu. Setelah meletakkan makanan, King Sui perlahan berjalan di samping tempat tidur dan duduk di samping. Dia diam-diam menatap si King Xuang. Dia tahu dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi, jadi dia memutuskan untuk memanfaatkannya. King Sui ingin menatapnya seperti itu selamanya, tetapi pikiran lain menyuruhnya pergi. Dia tidak tahu mengapa dia berpikir seperti itu, tetapi dia merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tepat ketika King Sui memutuskan untuk pergi, dia melirik si King Xuang yang lemah dan lembut di tempat tidur. King Sui khawatir orang jahat atau binatang buas akan memasuki ruangan, dan akan membuatnya merasa menyesal selama sisa hidupnya. Hanya saja King Sui merasa tidak tenang di hatinya. Dia takut apa yang akan dia lakukan ketika dia terbangun karena cara dia memperlakukannya, terutama karena dia sudah punya tunangan. Selain itu, dia dibius dengan afrodisiak oleh tunangannya, dan dia lari dengannya. Jika tunangannya yang bodoh berbicara omong kosong di kota 100 Miles, reputasi si King Xuang mungkin akan hilang. Ketika dia melihat pakaian si King Xuang tergeletak di sekitar tempat tidur, dari pakaian luar hingga pakaian dalam, King Sui perlahan merapikan barang-barangnya. Dia mengambil pakaian dalam si King Xuang, kain sutra kecil yang mengkilap, itu bisa membuat pembuluh darah pria mengembang. Selimut itu tidak bisa menutupi lekuk tubuh telanjang si King Xuang yang seksi, dan King Sui memiliki tatapan yang rumit saat dia menatapnya. Dia tidak ingin memilikinya hanya sesaat. Dia ingin memiliki barang itu selamanya, hanya untuknya. Tidak ada yang bisa mengambil wanita itu setelah dia mengklaim kepemilikannya, kecuali wanita itu tidak mencintainya dan pergi secara sukarela. Sementara King Sui memanjakan dirinya dalam fantasinya, si King Xuang di tempat tidur membuka sepasang matanya yang jernih. Melihat sepasang mata yang terlihat jernih dan dingin itu, menyebabkan rasa sakit di hatinya. Di matanya, hanya ada dingin dan tidak ada ekspresi lain. Tidak ada sukacita, tidak ada kemarahan, bahkan kebencian. Dia diam-diam memandang King Sui, tanpa berkedip. King Sui tidak bisa menatap matanya, karena dia merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Kamu pasti lapar, aku akan mengambilkan sup untukmu. King Sui tidak tahu harus berbuat apa, dan harus berkata apa. Dengan demikian dia hanya bisa mencoba menemukan beberapa topik lain untuk memecah keheningan. Dia mencoba untuk memecahkan suasana canggung. King Sui mencoba yang terbaik untuk melembutkan nadanya, mengikatnya dengan kehangatan dan kelembutan. Namun, alis si King Xuang berkerut, karena dia tetap diam, dan terus menatap King Sui, menyebabkan King Sui takut bagaimana keluar dari situasi itu. Tiba-tiba, si King Xuang mengalihkan pandangannya ke tumpukan pakaiannya sebelum melihat King Sui. Setelah memastikan bahwa pakaian itu miliknya, jejak panik mulai terlihat di matanya. Sedikit kepanikan ini menenangkan King Sui. Setidaknya, dia masih mampu merasakan sesuatu, dan segala sesuatu masih lebih baik daripada keadaan yang dia alami sebelumnya. Aku ingin memakai pakaian, silakan pergi dulu. Si King Xuang pulih saat dia berkata dengan tenang. Suaranya mirip dengan musik surgawi, menyebabkan King Sui merasa sangat nyaman. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu mengenakan pakaianmu? Tubuhmu masih lemah. King Sui menambahkan dengan khawatir,
dia khawatir dia belum pulih dari bercinta liar sebelumnya. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Cepat pergi. Si King Xuang duduk, ketika dia menggunakan selimut untuk menutupi bagian bawah tubuhnya, sebelum menghela nafas, dengan kepala menunduk. Penampilannya sekarang terlihat sangat rapuh, menyebabkan orang-orang yang memandangnya merasakan sedih dan kasihan. King Sui melirik si King Xuang, sebelum perlahan-lahan keluar ruangan. King Sui memikirkan bagaimana berinteraksi dengannya di masa depan, dan bagaimana jika wanita itu tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Suara dia mengenakan pakaiannya di samping suara isakan yang terputus-putus, diisi dengan kesedihan bergema di ruangan itu. King Sui tidak tahan lagi dan memutuskan untuk bergegas, hanya untuk melihat bahwa si King Xuang mengenakan celana dalamnya di tengah jalan. Dia terkesiap kaget saat melihat King Sui bergegas masuk. Tidak diketahui apakah nafas kejutan itu dipenuhi dengan rasa malu atau marah. Keluar cabul, kau tidak boleh mengintip, si King Xuang dengan marah berteriak, karena akhirnya air mata ketidakberdayaan mengalir di wajahnya. King Sui merasakan semburan asam dan sakit di hatinya. Kulit giok itu, puncak kembar itu. King Sui langsung bergegas pergi ke arah King Xuang dan langsung memeluknya. Jangan sentuh aku, pergi kau cabul, aku tidak ingin melihatmu lagi. Si King Xuang akhirnya marah saat dia terisak dalam pelukannya. Maaf, aku tidak bisa menahan diriku, ucap King Sui. Ini adalah pertama kalinya King Sui menghadapi situasi seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan panik juga. King Sui terus memeluk si King Xuang, lalu membantunya mengenakan pakaiannya. Setelah beberapa saat, si King Xuang mendapatkan kembali ketenangannya, dan dia melirik wajah cabul King Sui setiap saat, tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, dalam pelukannya, si King Xuang telah berjuang melawannya. Namun, setelah dia mengeluarkan upaya yang luar biasa dalam mengenakan pakaiannya untuknya, dia akhirnya tenang. Di dahi King Sui adalah kilau keringat. Seolah-olah dia baru saja bertarung dalam pertempuran hebat selama 3 hari, dan beberapa saat kemudian si King Xuang akhirnya berpakaian lengkap. Aku membuatkan sup untukmu, kata King Sui dengan lembut, sambil mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata dengan lembut dari wajahnya. King Sui melepas tutup panci, dan segera, aroma meresap ke dalam ruangan. Bahkan seorang gadis dengan 0 keinginan di dalam hatinya seperti si King Xuang, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh oleh aroma makanan yang lezat. King Sui menghidangkan semangkuk sup kura-kura itu. Dia duduk di tempat tidur, dan mengambil sup dengan sendok, dan mendinginkan sup dengan meniupnya sebelum dengan lembut menyuapi si King Xuang. Mungkin si King Xuang lapar, atau mungkin dia tidak bisa menolak aroma sup kura-kura, tetapi dia tanpa sadar membuka mulutnya dan memakannya. King Sui merasakan kepuasan di hatinya ketika dia mengamati si King Xuang memakan sup yang dia berikan padanya. Setiap kali dia membuka mulutnya, King Sui tidak bisa tidak diingatkan akan ciuman yang mereka lakukan selama pergolakan semangat mereka. Bahkan setelah dia selesai makan sup kura-kura, nafsu makan si King Xuang masih belum terpuaskan. Dia dengan malu-malu melirik King Sui sebelum melirik panci sup kura-kura lagi. Setelah melihat itu, King Sui tahu bahwa si King Xuang masih ingin makan, tetapi terlalu malu untuk mengajukan permintaan itu. Aku masih ingin sup kura-kura itu. Si King Xuang akhirnya berbicara, dengan ekspresi wajahnya memerah, sehingga menyebabkan King Sui tidak bisa berpaling. Akhirnya, si King Xuang menghabiskan 3 mangkuk sup kura-kura itu. Ini sangat lezat, apakah kamu sendiri yang membuatnya? Ucap tanya si King Xuang, cahaya terang berkedip di mata si King Xuang. Ya, apakah kamu masih kesakitan? King Sui membuka dan menutup mulutnya beberapa kali sebelum dengan canggung menunjuk ke area kewanitaannya. Si King Xuang menundukkan kepalanya saat dia menggigit bibirnya. Oke, aku memang salah, dan aku hanya khawatir kalau kamu akan kesakitan. Aku punya sesuatu untuk kamu konsumsi, itu pasti bisa membantumu dalam pemulihan. King Sui dengan canggung berkata. Apa itu? Tanya si King Xuang.
Mungkin bisa meredakan rasa nyeri di bagian itu, jawab King Sui. Si King Zuang memiringkan kepalanya, saat dia dengan malu-malu bertanya kepada King Sui, sesuatu yang disebutkan King Sui, tidak lain adalah buah yang meningkatkan ketangkasan. Dia sudah menyiapkan 2 buah tersebut untuk diberikan kepada si King Zuang. Lagi pula, setelah apa yang dia lakukan padanya, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia masih harus merawatnya dan berbagi kebahagiaan dan manfaat bersama. Buah angin. Si King Zuang berseru heran, dipenuhi dengan rasa kebingungan. Buah angin. Apakah ini sangat terkenal? Tanya King Sui bingung dari nada suaranya. King Sui tidak punya pilihan lain, selain menggunakan alasan orang tua kuno, sebagai alasan jika si King Zuang menanyainya tentang asal-usul buah itu. Buah angin jelas hanya tumbuh di tebing berbahaya di mana tenaga angin sangat kuat, dan angin deras terus mengamuk. Sangat jarang orang bisa mendapatkannya, dan hanya bisa matang setelah 100 tahun, dan sangat berharga. Biasanya, hanya binatang terbang yang akan memiliki kesempatan untuk menemukan buah ini, dan untuk setiap buah yang dikonsumsi, pengguna akan dapat meningkatkan kecepatan mereka sebesar 50%, namun, efek tingkatan berhenti setelah konsumsi 2 buah. Bagaimana kamu mendapatkan buah yang begitu berharga ini? Ucap tanya si King Zuang dengan sangat penasaran. Seorang lelaki tua kuno pernah memberikan ini kepadaku, dan aku tidak tahu alasannya kenapa dia memberikannya padaku. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Dia memintaku untuk mengkonsumsi 2 buah tidak boleh lebih, dan aku sudah memakannya, dan dia menyuruhku untuk memberikan sisanya kepada seseorang yang sangat penting bagiku. Jawab King Sui tanpa berkedip. Orang tua kuno yang tidak dikenal itu, selalu digunakan sebagai alasan tanpa henti oleh King Sui sebagai alasannya. Setiap kali dia tidak punya penjelasan lain yang masuk akal, dia akan mulai berbicara tentang lelaki tua kuno. Apa kau serius? 2 buah ini untukku? Si King Zuang sedikit terkejut ketika dia bertanya. King Sui dengan tegas menganggukkan kepalanya setuju. Apakah aku orang yang paling penting bagimu? Si King Zuang memandang King Sui dengan aneh. Tidak, yang pertama, kamu adalah orang yang keduaku yang paling penting. King Sui menjawab sambil menggosok hidungnya, dan dia menyerahkan buah-buahan yang meningkatkan ketangkasan padanya. Si King Zuang tidak bisa menerimanya. Dia menatap King Sui dengan rasa ingin tahu. Bajingan kecil ini adalah cacing yang penuh dengan nafsu, tetapi baru saja dia dan aku, sial, dia bahkan tidak berhenti untuk mempertimbangkan sebelum menjawab. Sepertinya berat wanita yang paling penting di hatinya, sungguh sangat berat. Si King Zuang bergumam dengan hatinya sendiri. Kalau begitu, siapa yang paling penting di hatimu? Mengapa kau tidak memberikan buah ini kepadanya? Ucap tanya si King Zuang dengan sedikit kemarahan di hatinya. Wanita, tidak peduli seberapa logis mereka, juga akan memiliki waktu di mana mereka emosional. Orang terpenting di hatiku adalah ibuku, yaitu King Yi. Aku sudah menyimpan 2 untuknya. Jika hanya ada 2 buah yang tersisa, maka aku hanya akan menyimpannya untuk ibuku. King Sui menjawab dengan serius menatap mata si King Zuang. Hehe, aku tidak menyalahkanmu. Bahkan, aku juga sama sepertimu. Tidak peduli seberapa jahat atau kejamnya seseorang, selama seseorang masih berbakti kepada orang tuanya, maka seseorang itu pastilah membanggakan bagi orang tuanya. Si King Zuang dengan tulus menambahkan. Kamu begitu cantik ketika kamu tersenyum, kenapa kamu susah tersenyum? Ucap King Sui. Si King Zuang tertegun ketika dia melirik King Sui dari sudut matanya. Aku pernah berpikir, kamu seorang pria yang sopan, tetapi ternyata, kamu adalah binatang buas yang cabul, ucap si King Zuang dengan nada bicaranya tidak menunjukkan jejak kedengkian, tetapi hanya ketidakberdayaan. Aku masih lebih baik daripada binatang buas yang cabul. Ngomong-ngomong, aku juga tak berdaya. Apa kamu tahu situasimu pada saat itu? Aku ingin lebih lembut, tapi kamu... Sial kau telur busuk kecil cabul. Berhenti bicara, si King Zuang dengan muka merah karena malu menyela. King Sui tertawa.
Untuk dapat melelehkan Putri Es sampai sedemikian rupa, bisa dapat dianggap sebagai kemajuan dari kemampuannya. Juga, mengetahui bahwa dia adalah wanita pertama, mengisinya dengan bangga. Apakah ini benar-benar untukku? Si King Xuang membaringkan dirinya di atas bantal saat dia bertanya. Tentu saja, bukankah aku mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupku selain ibuku? Ucap King Sui dengan sedikit senyum. Ngomong-ngomong, kau sudah mengambil semua keuntungan besar dariku, ucap si King Xuang dengan muka pahit. Tapi, itu juga pertama kalinya aku. Seru King Sui berseru dengan suara rendah. Pergilah ke neraka kau bocah cabul. Jawab si King Xuang. Setelah makan buah-buahan yang meningkatkan ketangkasan, King Sui menemukan efek lain darinya. Itu bisa menyembuhkan luka juga, luka tubuhnya yang dicakar oleh si King Xuang yang berada dalam pergolakan gairah saat itu, seketika sembuh. Jangan bilang siapapun tentang buah ini. King Sui tersenyum ketika dia mengingatkan si King Xuang. Tentu saja, aku tidak ingin membawa masalah pada dirimu, jawab si King Xuang. Bisakah aku mencarimu di masa depan? King Sui menunduk, menunggu jawaban si King Xuang. Tidak aneh jika dia membencinya untuk selamanya. Si King Xuang meliriknya dengan rumit, sebelum menggelengkan kepalanya. Di masa depan mungkin tidak ada hubungan lagi di antara kita. King Sui, biarkan saja alam mengambilnya. Jangan tanya kenapa, kamu akan memahaminya di masa depan, jawab si King Xuang. Sebenarnya, King Sui sudah tahu jawaban yang akan dikatakan si King Xuang, meskipun demikian, King Sui merasa sedih. Melihat ekspresi King Sui yang menyedihkan, si King Xuang tiba-tiba menambahkan, namun, di masa depan, aku ingin menikmati sup yang kamu buat setiap minggu. Oh tidak. Sepertinya aku ingin menikmatinya setiap 3 hari, ucap wanita itu. King Sui tersenyum kecut saat dia melihat si King Xuang yang serius. Wanita memang tidak bisa ditebak. Ayo pergi. Bagaimana dengan si Tu Bufan? Bajingan itu, mengapa kamu tidak membatalkan pertunangan pernikahan dengannya? King Sui bertanya sambil berjalan keluar. Ada banyak hal di luar kendaliku. Terkadang, manusia tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka tahu ada lubang api di depan mereka, mereka masih akan melompat tanpa ragu-ragu. Jawab si King Xuang. Kata-kata si King Xuang menusuk di hati King Sui. Dia sudah lama menduga bahwa pertunangan pernikahan di luar kendali wanita itu. Pada saat itu, banyak pikiran terlintas di benaknya. Tetapi yang paling penting adalah, dia tidak bisa membantunya dalam semua ini. Karena, King Sui tahu bahwa bagaimanapun juga, dia masih mau melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. King Sui benar-benar ingin bertanya kepadanya mengapa itu terjadi, tapi ini bukan waktu yang tepat. Jika wanita itu ingin membicarakannya, maka dia akan memberitahunya sendiri. Sekali lagi, mereka berdua menaiki kuda bara bersama. Hanya saja kali ini, perasaan mereka sangat berbeda. Keduanya memiliki pikiran jernih, yang menimbulkan sedikit rasa asmara di antara mereka berdua. Terutama ketika King Sui memeluk pinggang si King Xuang, uratnya menempel pada pantat penuh dan gagah si King Xuang, dan dia ereksi karena stimulasi. Kecanggungan situasi membuat King Sui merasa sangat senang, dan si King Xuang hanya terdiam canggung. Aku tidak bisa mengendalikannya. Jika aku tidak memiliki sedikit reaksi ketika aku bersentuhan dengan wanita yang paling cantik di dunia ini, aku mungkin akan memilih pergi dan mati. Itu wajar saja, mengapa kita berdua tidak mundur berbalik arah dan melakukannya lagi, ucap King Sui menggoda. Kita harus mencapai kota dengan cepat. Logika melengkungmu membunuhku. Kamu terang-terangan mengambil keuntungan dariku. Si King Xuang berseru menjawab perkataan King Sui. Lengkungan miliknya, menyebabkan pantatnya yang ceria sedikit miring di udara. Pada saat itu, King Sui menggeser posisinya, dan batang kerasnya, merasa tertekan. Meskipun mereka berdua berpakaian, mereka berdua masih mengerang. Tubuh si King Xuang menjadi lunak saat dia melepaskan kendali, sementara King Sui semakin mendesak. Seiring dengan gerakan kuda bara,
dengan batang keras King Sui terus-menerus bergesekan dengan benda itu, meskipun itu tidak memuaskan seperti seks, itu masih sangat merangsang. Karena kali ini, si King Suang berkepala jernih. Melihat senyum malu di wajahnya, King Sui sangat menikmati perasaan ini. Dia merasakan tubuh si King Suang sedikit gemetar, karena sensasi lembab dan hangat melingkari dirinya. Si King Suang telah meninggalkan semua kekhawatiran, dan menuntun batang keras King Sui di dalam dirinya, saat dia naik ke puncak gunung kebahagiaan. King Sui dengan erat memeluk tubuh si King Suang yang lembut. Melihat kemerahan yang memerah di pipinya, penampilannya yang seperti peri menyebabkan hatinya menggigil. Wanita cantik sangat lezat, gumamnya dalam hati. King Sui tidak tahu apakah itu benar untuk wanita lain, tetapi untuk si King Suang, aroma yang dikeluarkan dari semua pori-pori tubuhnya, bahkan keringatnya mengeluarkan keharuman. Berjalan di sepanjang jalanan setapak yang kecil, King Sui terus menekan kejantanannya ke si King Suang sambil dengan erat memeluknya dari belakang, merasakan gerakan kuda Emberlion membuat mereka senang. Berulang-ulang, King Sui akan membelai gundukan lembut si King Suang, meraihnya dengan kekuatan yang meningkat saat erangan si King Suang semakin keras dan lebih intens. Kita sudah tiba di gerbang kota, jadi kamu bisa turun sekarang. Ingat, kecuali aku yang mencarimu, jangan pernah datang mencariku atas kemauanmu sendiri. Karena hanya dengan cara ini, kita bisa berhubungan. Si King Suang menghentikan kudanya, saat dia berbisik pelan. Baiklah, jawab King Sui, sambil memeluk pinggangnya. Sebelum King Sui turun dari kuda bara, mereka melakukan ciuman dengan penuh nafsu. Wanitaku, aku akan bertanggung jawab untuk ini. Jika kamu menghadapi masalah, katakan saja kepadaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, menyelesaikan semua masalahmu. Ucap King Sui dengan sorot matanya yang tajam. Tatapan King Sui yang tertekan dipenuhi dengan tekad seperti besi. Mata jernihnya dipenuhi jejak cinta saat dia menatap mata si King Suang. Mungkin, si King Suang bisa merasakan ketulusan pernyataan King Sui juga. Dia tidak tersinggung ketika King Sui menggunakan kata, wanitaku, ketika merujuk padanya. Satu-satunya tanggapannya adalah dengan ringan menganggukkan kepalanya, sebelum pergi. Siluet yang indah itu berangsur-angsur semakin jauh, dan akhirnya menghilang dari pandangannya. Sudah sore ketika mereka sudah kembali ke kota. Ketika dia berjalan melewati gerbang kota, mata penjaga itu berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Namun, penjaga tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya saat King Sui memasuki kota. Berjalan menuju ke arah klan King, King Sui menghela nafas, bagaimana nasib yang ajaib bisa terjadi. Hari ini, secara tidak sengaja, dia dan si King Suang, keduanya kehilangan keperawanan satu sama lain. Sekarang dia memikirkannya, itu hanya terjadi karena serangkaian kebetulan yang saling berhubungan. Mungkinkah mulai hari ini dan seterusnya, keberuntungannya berubah menjadi lebih baik? Bergulir dalam-dalam, dalam kekayaan serta merangkul wanita cantik. Sebenarnya, King Sui punya pikiran lain di benaknya. Dia bermaksud menghancurkan tunangan si King Suang. Dia ingin melumpuhkan tubuh bagian bawah si tubuh Fan, yang akan menyebabkan si tubuh Fan tidak dapat berkembang biak. Ketika dia memikirkan hal ini, King Sui tiba-tiba bergidik, bukankah dia terlalu kejam? Tapi memikirkan apa yang telah dilakukan si tubuh Fan sebelumnya, menyebabkan King Sui akan melakukan niatnya suatu saat nanti, karena untuk menghadapi sampah, mengapa dia masih perlu peduli apakah metodenya jahat atau tidak. Setelah sampai ke depan toko obat klan King, King Sui langsung pergi ke kebun tanaman herbal. Sebagian besar tanaman herbal yang ditanam di kebun semuanya memancarkan rasa vitalitas yang kuat, sangat berbeda dari sebelumnya. King Sui sebelumnya telah menyirami tanaman itu dengan air yang dia peroleh dari kolam kristal alam valet. Ini menghasilkan ki yang kuat dipancarkan dari herbal. Sehubungan dengan ini, King Sui mengabaikan kebingungan dan kecurigaan orang lain dengan bertindak kabur tentang hal itu. Untungnya, mereka tidak terlalu banyak mempertanyakannya. Lagi pula, hal-hal baik lebih mudah diterima orang lain.
Hari-hari berlalu dengan cepat. King Sui, selain menetapkan jumlah waktu yang tetap untuk berkultivasi, dia menghabiskan sisa waktunya berkeliaran di jalan-jalan, mencari harta karun. Hal utama yang dia cari adalah ramuan spiritual. Setelah semua, hanya dengan sedikit mengaktifkan ki dari teknik penguatan kuno, dia akan dapat merasakan vitalitas yang dipancarkan oleh herbal. Ini memungkinkannya untuk dengan mudah menilai ramuan itu. Mayoritas ramuan langka dan berharga biasanya akan memancarkan rasa vitalitas yang kuat. Fluktuasi ini yang disebabkan oleh rasa vitalitas dapat dengan mudah dideteksi oleh ki dari teknik penguatan kuno. Oleh karena itu, King Sui akan mengunjungi toko obat lain selama waktu luangnya, dengan harapan mendapatkan ramuan spiritual langka. Pada malam hari, King Sui akan berkultivasi di ranah spasialnya, mempraktikkan semua teknik yang dia ketahui. Teknik penguatan kuno, api kuno yin yang, teknik jarum primordial, langkah hantu, tinju cepat soliter dan terakhir, keahliannya dalam alkimia. Sedangkan untuk alkimia, King Sui masih tidak bisa mempraktikkannya, kecuali dia punya bahan yang cukup untuk percobaan. Yang paling mengejutkan King Sui adalah bahwa teknik pelolosannya, langkah hantu, ternyata meningkat pesat dalam hal kecepatan. Lagi pula, setelah dia memakan buah yang meningkatkan ketangkasan, kecepatannya meningkat 2 kali lipat. Bayangan King Sui di alam valet jade immortal, berkedip tanpa henti, memberi kesan bahwa dia memudar keluar masuk keberadaan. Peningkatan ini jauh melampaui batas teknik langkah hantu, apa yang terjadi? King Sui bergumam. Perlahan-lahan, kecepatan gerak kakinya semakin cepat. Yang paling aneh adalah, bahwa mengingat kecepatan gerakannya, sebenarnya tidak ada suara atau angin yang dihasilkan. Setiap langkah yang diambilnya tampak mengalir secara alami, seperti ombak di lautan, mirip dengan alam. Sudut mulut King Sui melebar seperti busur, saat dia mengeluarkan tawanya. Inspirasi, itulah yang penting. King Sui tersenyum. Ketika dia bereksperimen dengan kecepatannya yang baru ditingkatkan pada saat dia menggunakan teknik langkah hantu, dia ditangkap oleh momen inspirasi dan mulai mengembangkan gayanya, teknik gerakan berdasarkan pada dasar langkah hantu. Ini menghasilkan kecepatannya 2 kali lipat lagi setelah memasukkan peningkatan yang diberikan oleh buah penambah ketangkasan. Dengan peningkatan kecepatan 2 kali lipat ini, itu juga berarti bahwa ledakan dari serangannya akan meningkat sekitar 2 kali lipat juga. Bagaimanapun, kecepatan adalah bentuk kekuatan. Seru King Sui ketika dia menemukan bahwa teknik langkah hantu telah berubah menjadi sesuatu yang disebut langkah roh. Apa aku naik tingkat? Tetapi mengapa tidak ada teknik tambahan yang terbuka? Satu-satunya perubahan adalah nama langkah hantu, yang berubah menjadi langkah roh. Sialan, sepertinya tidak berguna, meskipun terdengar lebih baik jika dibandingkan dengan langkah hantu, King Sui bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, King Sui memutuskan untuk melihat pertumbuhan ramuan spiritual yang ditransplantasikan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan yang ada di kebun tanaman herbal klan King. Tumbuhan di dalam ranah spasial sudah bisa dianggap berumur beberapa puluh tahun. Melirik tentang kebun herbal, King Sui tiba-tiba melihat bunga plum beberapa meter jauhnya. Tiba-tiba, dia ditangkap oleh kerinduan mendadak yang terwujud dalam hatinya, ketika dia mengingat sebuah puisi di dunianya sebelumnya. Bunga sakura berbaring di sudut dinding. Menahan melalui gelap dan dingin, bunga itu datang di musim dingin, dan bunga itu mati sebelum aroma bunga itu tumbuh. Dia menyukai konsep yang disoroti oleh puisi itu. Tidak masalah jika seseorang mati sebelum mencapai keberhasilan, daripada mereka hidup tanpa usaha dengan kecemerlangan, gumam King Sui. Melirik berbagai ramuan spiritual di ranah spesialnya, King Sui tidak bisa menahan untuk diingatkan lagi tentang pelet emas Xiantian. King Sui tahu bahwa hanya bergantung pada kekuatannya sendiri untuk meramu pelet emas Xiantian adalah mimpi yang bodoh. Itu bahkan lebih sulit daripada bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menerobos. Beberapa bahan yang dibutuhkan berasal dari inti binatang iblis di tingkat ranah Xiantian.
Lalu bagaimana cara dia bisa mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan? Selain itu, bahkan jika dia berada di ranah Xiantian, bagaimana bisa begitu mudah untuk berburu binatang iblis di tingkat ranah Xiantian? Sebelumnya di kota Hundred Miles, ada 3 manusia di puncak Hautian, serta master tingkat ranah Xiantian yang pergi berburu untuk mendapatkan beruang iblis lapis baja besi tingkat ranah Xiantian. Pada akhirnya, hanya master tingkat Xiantian yang bertahan dengan sisa hidupnya. Tidak hanya dia nyaris tidak selamat, tetapi basis budidayanya benar-benar sia-sia. 3 orang lainnya di ranah Hautian telah meninggal. Kultivator Xiantian ini tidak lain adalah kakek dari Yu He. King Sui tahu tentang kultivator Xiantian dari mulut Yu He. Awalnya, ada beberapa bisnis lain di luar kota Hundred Miles yang bersekutu dengan klan Yu. Tetapi setelah jatuhnya master tingkat Xiantian klan Yu, kekuatan lain segera mulai melahap bisnis mereka. Dalam menghadapi manfaat, kekuatan adalah satu-satunya keamanan. Insiden ini melanda hati King Sui. Di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini, kekuatan adalah segalanya. Jika klan King memiliki master tingkat Xiantian, belum lagi desa King, bahkan jika mereka ingin berbagi kekuasaan di dalam kota 100 miles, itu sangat sederhana untuk melakukannya. Mereka hanya bisa melakukan seperti yang telah dilakukan Wenren bersaudara. Sebelum Wenren Wusuang masuk ke ranah Xiantian, mereka menikmati perlindungan master tingkat Xiantian, menetapkan tempat sebagai basis mereka dan dengan mudah mendapatkan uang tanpa takut akan ancaman eksternal. Keesokan harinya, King Sui bersiap untuk pergi ke penginapan malam. Bagaimanapun juga, sudah beberapa waktu sejak dia terakhir kali berkunjung. Perjanjian awal mereka adalah King Sui untuk mengunjungi penginapan malam setiap 2 hari sekali, tetapi karena berbagai kejadian, King Sui tidak bisa menemukan waktu untuk pergi ke sana. Seiring waktu, King Sui mulai merasakan kehangatan dari pergi ke tempat itu. Setiap kali dia melihat Wenren Wusuang, dia akan tersenyum dari lubuk hatinya. Ketika dia tiba di penginapan tersebut, dia hanya melihat Wenren Wugou. Dia masih sangat menarik dan genit seperti biasa. Namun, sejak King Sui telah menguasai teknik visi surgawi, dia menyadari bahwa selain dari kondisi medis, dia juga bisa melihat hal-hal lain juga. Misalnya saja fluktuasi hati. Sama seperti sekarang, King Sui bisa mengatakan bahwa Wenren Wugou sangat frustasi dan penuh dengan kekhawatiran, meskipun dia tampak sangat baik di luarnya. "Di mana Wusuang?" tanya King Sui dengan senyuman khasnya. "Dia sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa ditunda, dan tidak bisa berlatih denganmu untuk beberapa hari ke depan," jawab wanita itu, terlihat seperti orang bingung. "Sesuatu? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada Wusuang?" tanya King Sui lagi. Dia tahu bahwa kedua saudari itu memiliki ikatan yang erat, jadi bagaimana sumber frustasi dan kekhawatiran di hati Wenren Wugou pasti terkait dengan Wusuang. Wenren Wugou terdiam memandang King Sui, dan setelah melihat mata King Sui yang jernih yang dipenuhi jejak panik, Wenren Wugou menghela nafas dan menjawab, "Wusuang terkena racun oleh binatang iblis, dan saat ini sedang dalam perjalanan ke kota Sungai Surgawi, untuk mencari seorang alkemis." Keracunan binatang iblis. King Sui mengerutkan alisnya. Mempertimbangkan kekuatan Wenren Wusuang, dia seharusnya tidak terpengaruh oleh racun binatang buas manapun. Itu racun dari Raja Ular Cincin Emas. Sangat beruntung bahwa Wusuang bisa melarikan diri dengan cepat, jika tidak, aku tidak akan berani membayangkan konsekuensinya, jawab Wenren Wugou sedih. Raja Ular Cincin Emas. King Sui tahu bahwa itu adalah ular iblis tingkat Xiantian. Ukurannya sangat besar, panjangnya sekitar 50 meter dengan lebar 7 meter. Itu memiliki kepala yang tampak bundar, dan kulit hitamnya ditutupi dengan pola berlian yang saling bersilangan. Kepala dan ekor ular itu lebih lanjut ditandai oleh cincin emas, sehingga memberi nama ular itu. Dia memiliki racun yang sangat kuat. Racun itu mampu mematikan indera target, dan akhirnya menyebabkan gagal jantung. King Sui tidak tahu mengapa, tetapi saat ini dia memiliki firasat buruk.
Apa Wu Suang pergi ke kota Sungai Surgawi sendirian? Tanya King Sui. Benar, jangan khawatir tentang itu. Dia memiliki obat untuk mengendalikan racun dalam dirinya selama sebulan. Selama dia bisa menemukan seorang alkemis untuk membuat pelet 5 naga untuknya dalam waktu sebulan, dia pasti akan baik-baik saja, jawab Wenren Wu Suang meyakinkan King Sui. Seolah-olah dia telah menemukan sandaran kesedihannya kepada King Sui. Semua orang memiliki saat-saat kelemahan mereka. King Sui tahu bahwa selain satu sama lain, Wenren Wu Suang dan Wenren Wu Gou tidak memiliki keluarga atau teman. Jika tidak, bagaimana mereka membiarkan Wenren Wu Suang yang terkena racun bepergian sendirian? King Sui tidak bisa dikatakan sangat mahir dengan ramuan pil medisnya, tetapi dia masih memiliki beberapa pengetahuan mengenai pelet 5 naga. Hanya saja dia tidak punya cara untuk meramu itu sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia buat saat ini adalah obat salep emas sore. Apakah kamu tahu kemana aku bisa menemukan Wu Suang? King Sui bertanya sambil mengerutkan alisnya. Dia merasa sangat tak berdaya, seperti pria kaya kotor sekarat karena kelaparan. Dia tidak punya cara memanfaatkan kekayaan informasi di dalam lautan kesadarannya, karena tentang pengobatan itu tidak terkunci. Dia mengatakan bahwa, berhasil atau tidak, dalam menghilangkan racun, dia akan kembali dalam 1 bulan. Jawab Wenren Wu Gou menghela nafas, seolah-olah ketegangan telah membentuk awan kekhawatiran di udara. Beri aku alamat tujuannya, aku mungkin punya metode. Aku khawatir Wu Suang mungkin tidak bisa bertahan selama sebulan. King Sui ingat, dia pernah membaca bahwa jika itu adalah racun dari ular cincin emas biasa, tidak ada keraguan bahwa master tingkat Xiantian akan mampu menekan selama sebulan. Namun, mengenai racun Raja Ular Cincin Emas, bahkan master tingkat Xiantian tidak akan bisa bertahan lama melawan hal itu. Mereka mungkin hanya bisa mengendalikan penyebaran racun selama sekitar setengah bulan hingga 20 hari. Seperti kata pepatah, dalam situasi medis yang sangat mengerikan, semua alkemis, bahkan yang palsu, akan dipersilakan untuk mencobanya. Wenren Wu Gou mengungkapkan tujuan Wu Suang tanpa ragu-ragu. Selama seseorang menggantungkan sedikit harapan di depannya, dia akan mengambil kesempatan dan mempercayai orang itu, tidak peduli konsekuensi atau harga yang harus dia bayar. King Sui, setelah melihat Wenren Wu Gou yang panik memberinya tujuan Wu Suang tanpa ragu, dia menghela nafas dalam hatinya. Jika aku seseorang dengan niat buruk, Wenren Wu Suang pasti akan menghadapi masalah. Sebenarnya, King Sui salah. Wenren Wu Gou sudah melihat semua tipe pria dari semua lapisan masyarakat. Bagaimana indera dan penilaian keenamnya bisa lebih rendah? Dia tahu bahwa meskipun King Sui dipenuhi dengan nafsu, ketika ada sesuatu yang penting yang perlu dilakukan, dia adalah seseorang yang bisa dia percayai dengan hidupnya. King Sui sudah mengukir lokasi Wenren Wu Suang dalam benaknya. Dia telah pergi ke klan Sui dari kota Sungai Surgawi. Menurut Wenren Wu Gou, alkemis klan Sui, Sui Dingjiang, adalah saudara lelaki bersumpah dari guru mereka. Jadi jika Wenren Wu Suang mencari seorang alkemis di kota Sungai Surgawi maka tanpa ragu, dia pasti akan mengunjungi alkemis klan Sui. Setelah dia meninggalkan penginapan malam, King Sui dengan serius mempertimbangkan apakah dia harus mengejar Wenren Wu Suang. Namun, bahkan jika dia pergi, apa yang bisa dia lakukan? Dia terus berjalan melangkahkan kakinya, tanpa niat dalam pikirannya. Pikiran tawa Wenren Wu Suang muncul di benaknya. Wajah seorang wanita cantik hampir setingkat abadi, terus muncul di benaknya. Tiba-tiba, King Sui merasakan embusan angin lewat. Angin seperti ini tidak terbentuk oleh pergerakan arus udara atau cuaca, tetapi justru disebabkan oleh seseorang yang berlari dengan kecepatan yang berlari tepat ke arah King Sui, seolah-olah dia tidak terlihat. King Sui sangat tidak senang dengan situasi seperti itu. Jelas orang ini buta, atau berusaha mencari masalah dengannya. Dengan kecepatan King Sui, itu adalah hal sederhana baginya untuk menghindar. Dia merasa sangat frustasi memikirkan Wu Suang, dan secara kebetulan, seseorang ingin menjadi pelampiasan kekesalannya.
Bangsat, teriak King Sui. King Sui mengejar dan memukul pemuda itu dengan sekali pukulan. Buak, aoh, sebuah suara menjerit. King Sui memandang pemuda berusia 23-24 tahun itu, pemuda yang terbanting ke tanah. Pemuda berkulit gelap itu memiliki tubuh yang besar dan mengenakan seragam prajurit perang. Dasar sialan, kau bajingan. Kau bahkan berani menjatuhkan saudara lelaki dari tuan muda ini. Apakah kau tidak tahu siapa bosnya di kota 100 Miles ini? Suara yang terdengar aneh terdengar. King Sui mengerutkan alisnya saat dia melihat sosok yang berdiri di belakang pemuda itu. Yang memimpin berusia sekitar 25-26 tahun, dengan wajah pucat dan mengenakan jubah mahal. Dia juga orang yang memandang jijik pada King Sui, memaki-maki King Sui, seolah-olah dia sedang memarahi orang idiot. Dalam benaknya, King Sui sudah menganggap orang ini sebagai orang bodoh. Ekspresi setajam pedang terlihat di mata King Sui saat dia menatap pemuda itu. Dasar bajingan, apa yang kau lihat? Aku akan mencongkel matamu. Teriak pemuda itu dengan amarah ingin menerkam King Sui. Wush! King Sui bergerak dengan kecepatan secepat percikan api dari kilat. Dia mengarahkan tendangan ke selangkangan pemuda itu. Buak! Ah! Saat suara kacang pecah, menyebabkan kulit kepala mereka yang menyaksikannya mati rasa. Jika kau tidak ingin mati, ambil sampah ini, dan enyahlah dari sini. Ucap King Sui dengan nada yang sangat dingin, tanpa memalingkan kepalanya. King Sui mirip dengan iblis berdarah dingin, di mata kerumunan yang tersisa. Dalam sekejap mata, tuan muda mereka tergeletak di tanah, tanpa harapan hari ayah lagi. Kerumunan yang tersisa saling menatap sejenak, sebelum dengan cepat mengambil tuan muda dan bergegas pergi. King Sui menenangkan dirinya, dan kemudian dengan santai berjalan kembali ke toko medis klan King. Dia masih sangat tidak bahagia. Dia ingin membunuh pemuda itu sebelumnya karena makiannya. Namun, apa yang tidak dia perhatikan adalah bahwa ada bayangan gelap mengintai tindakannya. Cahaya aneh berkilauan di mata bayangan hitam ketika dia memberitahu orang lain tentang apa yang baru saja dia saksikan. King Sui tidak memperhatikan, dalam benaknya, dia hanya peduli dengan ramuan pelet 5 naga. Namun, dia tidak punya resep. Menekankan dirinya sendiri, dia memaksakan dirinya untuk berpikir kembali. Di dunianya sebelumnya, dia mencoba mengingat kembali ingatan akan pengetahuan 2 pil medis kelas 1, bersama dengan 2 pil medis kelas 2 akan dapat membuat pil medis kelas 3 melalui sintesis. Matanya cerah, bahkan jika gagal, itu tidak akan beresiko, yang utama sekarang adalah King Sui harus menemukan pil tingkat 2. Dan tingkat 1 sangat umum. Obat tingkat 2 merujuk pada herbal yang berumur paling tidak 100 tahun. King Sui langsung masuk ke gudang obat dan mengambil beberapa batang ramuan berumur 100 tahun. Sial, tiba-tiba, King Sui berhenti di langkahnya. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kuali untuk memasak ramuan. Tidak membuang waktu, King Sui langsung menuju ke toko penjual cetakan jarum, waktu itu. Sejujurnya, alasan dia kembali bukan karena toko itu adalah toko dengan produk yang lebih unggul dari yang lain. Itu jelas karena asisten toko yang cantik. Ketika dia masuk, pria paruh baya itu dengan bersemangat memanggil, "Tuan muda, apa yang Anda butuhkan?" Toko kami memiliki jumlah semua jenis senjata yang memadai. Bahkan jika ada sesuatu yang Anda inginkan yang tidak kami miliki, kami akan dapat membuatnya untuk Anda jika Anda memberi kami waktu 3 hari, ucap pria paruh baya itu. Oh, Paman, apakah toko Anda menjual kuali yang digunakan oleh alkemis? Tanya King Sui. Yup. Ya kita lakukan. Anda bisa melihatnya, kami menyimpannya di dalam ruang timur. Harganya 10 tael perak. Paman setengah baya menunjuk ke sebuah ruangan ketika dia menjawab dengan senyum di wajahnya. Alkemis, ini adalah profesi yang membakar uang, jadi biasanya, hanya klan kaya yang akan mampu membayar seorang alkemis. King Sui berseru dalam hatinya, sial kuali berkualitas buruk ini sebenarnya berharga 10 tael perak. Bahkan dengan bakat, tanpa uang,
orang tidak akan pernah bisa mencapai apapun. King Sui melihat pada kuali yang dibuat dari bahan-bahan umum. Untuk 10 tael perak memang sulit untuk membeli kuali berkualitas baik, dia akhirnya memilih kuali. Sebelum pergi, King Sui tidak kembali ke toko medis King Clan. Dia pergi ke lokasi terpencil sebelum masuk ke alam valet jade immortal. Dia fokus pada ingatan yang tidak terkunci di lautan kesadarannya saat dia mencampur berbagai herbal. Bunga 4 daun serta akar bunga bulu dipisahkan menjadi beberapa bagian. Alasan mengapa King Sui memilih herbal-herbal itu adalah karena sifatnya terdiri dari racun detoksifikasi, meningkatkan sirkulasi darah, mengembalikan ki serta menghaluskan udara mati di dalam organ bagian dalam. Itu mampu meningkatkan kekebalan tubuh terhadap zat beracun. Setelah semuanya siap, King Sui menggunakan teknik api primordial untuk mulai merebus ramuan campuran dalam kuali alkimia. Sangat mengejutkan, kuali berkualitas rendah ini mampu menahan panas api primordialnya. Setelah beberapa saat, King Sui meningkatkan intensitas nyala api, ketika suara air menggelegak semakin lebih keras. 1 jam kemudian, ketika King Sui tidak bisa lagi mempertahankan teknik nyala primordialnya, barulah dia mendengar suara yang menunjukkan ramuan yang sukses. King Sui merasa sangat gembira. Biasanya, jika ramuan pil gagal, akan ada semacam ledakan mini. Tangan King Sui bergetar ketika dia mengangkat tutupnya, hanya untuk menemukan lapisan putih bubuk keruh di bagian bawah kuali. Apa ini? King Sui tertegun sejenak. Dia mengambil bubuk berawan putih dari kuali. Kualitasnya sangat sedikit karena hanya ada sejumput nilai. Apakah ini obat kelas 3? King Sui curiga mempertanyakan dirinya sendiri. Mengapa itu dalam bentuk bubuk? King Sui menenggelamkan dirinya jauh di dalam lautan kesadarannya, mencoba mencari petunjuk tentang apa bedak keruh ini. Salep golden sore. Mata King Sui cerah ketika dia menemukan bahwa dia entah bagaimana berhasil meramu obat dari lautan kesadarannya. King Sui sangat gembira setelah usaha pertamanya yang berhasil. Segera, dia memulai kembali seluruh proses, hanya berhenti sejenak untuk memulihkan ki-nya sebelum menyalakan api primordial lagi dan lagi. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaannya. Semua usahanya kemudian menghasilkan apa-apa selain salep golden sore. Bagaimana aku bisa meramu pelet 5 naga? Dia bertanya pada dirinya sendiri ketika dia menuangkan semua bubuk keruh ke dalam botol batu giok. Dia pergi meditasi untuk memulihkan energi yang dihabiskan setelah dia memutuskan untuk berhenti pada hari itu, ketika tiba-tiba, sebuah progress bar lighting tiba-tiba muncul di bawah segmen Golden Sore Ointment di lautan kesadarannya. Experience bar, 0,5%, 99,5% lebih banyak pengalaman dibutuhkan untuk membuka pil berikutnya dalam daftar pelet revitalisasi kecil. King Sui tersenyum. Akhirnya, dia memulai jalur untuk menjadi seorang alkemis. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.